Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya, Zomare. Para sahabat yang masih setia mendengarkan dan menonton video saya, alhamdulillah, semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu bahagia sama keluarga. Hari ini mungkin saya akan membuka satu pesan dari DM Instagram yang dikirimkan oleh satu sahabat. Dan dalam video ini saya hanya akan membahas cerita ini saja. Jadi mengurangi durasi yang terlalu panjang, mungkin saya akan mengatur kalau satu cerita terlalu panjang, saya hanya akan menjawab satu saja. Tapi ketika ada pertanyaan-pertanyaan pendek, mungkin saya bisa menyelipkannya di sini. Alhamdulillah, untuk hari ini saya akan membacakan salah satu pesan dari seorang sahabat di DM Instagram yang mungkin ini menceritakan sepenggal cerita kehidupannya, yang mudah-mudahan jadi bagian pembelajaran bagi kita, bahwa begitu banyak cerita yang kita tidak pernah tahu di dunia ini. Baiklah, mungkin untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita buka bagaimana pesannya dan saya akan membacakannya. Salam Kang Rey, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku nyimak semua video Akang, dan memang diakui cukup masuk dalam akal sehat aku yang tidaklah sehat ini. Semua kisah Akang dari kecil hampir sama dengan aku, tapi kita beda gender. Aku lesbian, Kang, tapi it's okay kan? Aku ikutan sharing di sini karena terkadang aku tersiksa oleh keadaan. Aku gak ngarep judgement lagi dari Akang, karena aku sudah males duluan kalau dengar kalimat itu. Dulu saya curhat sama Ustadz, dan hasilnya neraka jahanam lah, siksaan pedih lah, dan berbagai hardikan berkedok agama yang katanya suci, yang akhirnya aku tinggalkan karena muak juga akhirnya. Padahal aku sekali lagi hanya ingin pendapat, bukan perdebatan. Jadi gini, sejak SD aku gak suka feminin dan aku tomboy ala laki-laki. Sampai sering saat itu dibully karena gaya aku gagah layaknya lelaki. Sampai pada aku punya bestie yang sejalan ketika SMP, sampai sekarang sudah sama-sama dewasa. Aku hidup bareng bestie aku itu, sekalipun aku ditentang keluarga dan kita merantau. Aku dan bestie aku saling sayang, tapi hanya sebagai true best friend. Apapun kita lakukan berdua, dari hal yang baik sampai ancur-ancuran, pokoknya kita sehati. Mabok, dugem, ngompas, sampai jualan aku lakukan bareng. Alasannya hanya untuk bertahan hidup. Karena sekolah aku juga bestie aku berantakan. Sebenarnya orang tua menanggung, dan orang tua aku memang kaya raya. Tapi karena tidak mendukung pilihan hidup, aku akhiri kekeluargaan dengan cara pergi. Tidak peduli seberapa banyak warisan yang aku akan dapatkan, yang penting hati aku bahagia bersama bestie aku. Titik. Seiring waktu aku terus bergelut, saling perhatian sama bestie aku, dalam gelimbangan hidup penuh kegelapan dan kekurangan. Tapi yang jadi catatan, demi Tuhan, aku dan bestie aku memang sama-sama lesbi. Tapi tidaklah kita berpasangan. Aku dan dia benar-benar pure bestie. Kita saling jaga, saling ngerti, dan tidak pernah melakukan berisik. Terserah Akang mau percaya aku atau tidak. Seperti yang lain, bodoh amat, aku udah jujur. Dari hal inilah aku ingin pendapat Akang yang katanya sudah insaf.
Apakah kelakuan aku sama besti aku salah? Kalau memang salah, di mana letak kesalahannya? Aku gak ingin dengar nasihat agama, karena secara gamblang, aku dengar dari video Akang orangnya asik juga tanpa membebani. Malah, aku ngaku ingin sekali mengubah pandangan kehidupan aku selama ini. Please Kang, kasih pencerahan ya, aku sayang besti aku, dan dia juga sama. Harus bagaimana? Nek, bolehlah kita meet up Kang, aku di Jakarta. Aku tunggu jawabannya di video. Sayo Kang, aku dukung Akang. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillahirobbil alamin. Terima kasih untuk sahabat ini yang sudah mengirimkan pesannya dan menceritakan sepenggal kehidupannya yang luar biasa. Inilah kata saya tadi, kita mungkin punya cerita kehidupan kita sendiri. Di balik kehidupan saya zaman dulu yang begitu pelik, ada cerita yang lain yang seperti saya bacakan barusan, dan seperti sahabat-sahabat baca juga mungkin dalam video saya. Luar biasa, ini mungkin jadi pembelajaran buat kita, bahwa skenario Allah memang maha luar biasa. Dan ini sampai kepada saya, dan saya harus menjawabnya. Sekali lagi, kembali saya tidak ada bosan-bosannya. Saya bukan ahli, saya bukan pakar dalam menjawab berbagai pertanyaan, apalagi cerita yang luar biasa ini. Namun, apa salahnya? Dari apa pengalaman kehidupan saya, sampai akhirnya saya alhamdulillah sampai sekarang berdamai dengan keadaan. Mungkin saja, insya Allah, semoga sahabat yang mengirimkan pesan ini bisa mencerna apa yang mungkin akan saya sampaikan. Dari cerita sahabat ini adalah persahabatan sejati. Dan saya percaya ada yang seperti ini. Dan saya pun percaya bahwa sahabat ini tidak melakukan hubungan sesama jenis, atau ini sesama wanita mungkin ya. Saya percaya, tidak semua orang tidak percaya. Dan di sini, sahabat yang mengirimkan pesan ini, mungkin saya hanya ingin memberi masukan. Ketika kita menentukan jalan hidup untuk kebahagiaan kita, meskipun memang harus ada yang dikorbankan seperti keluarga, berarti sahabat ini sudah memperhitungkan segalanya. Hidup adalah pilihan. Dalam sebuah pilihan pasti ada resikonya. Dan sahabat ini sudah memilih. Beliau ingin bahagia, beliau ingin bareng-bareng dengan bestinya, dan keluarga yang menentang dijauhi. Kalau memang iya, dalam kehidupan sahabat ini dengan bestinya baik-baik saja, kenapa mesti menjauhi keluarga? Kenapa mesti harus menghancurkan hubungan antara anak dan ibu, juga ayah atau kakak dan adik? Tunjukkan bahwa kalian ini memang tidak melakukan kesalahan. Tunjukkan bahwa kalian ini tidak melanggar apa yang seharusnya tidak dilanggar. Kalau sahabat ini mengatakan tidak pernah berisek, tidak pernah berhubungan sesama wanita, kenapa mesti menghindari segalanya? Ini mungkin masukan pemikiran saya dulu. Dan kembali kepada sahabat, ketika memilih untuk merantau, ya silahkan. Ketika memilih tempat yang jauh, ya itu tidak jadi masalah. Tapi untuk memutuskan kekeluargaan, mudah-mudahan sahabat ini bisa berpikir ulang bahwa betapa sayangnya keluarga
tidak ada yang sesayang orang lain kecuali keluarga. Namun kembali, mungkin yang tahu kondisi adalah sahabat ini, sahabat yang mengirimkan pesan ini. Jadi ini hanya saran saya. Karena apa? Ketika kita tidak melakukan hal yang salah, keluarga tidak percaya, masyarakat menilai jelek, yaitu pemikiran mereka. Yang penting kita tidak melakukan kejelekan. Ketika kita menghindar, ketika kita pergi, ketika kita menjauhi, berarti benar apa yang dipikirkan mereka. Jadi secara tidak langsung justru sahabat menunjukkan atau menjawab secara tidak langsung bahwa kalian memang melakukan hal yang salah. Padahal sahabat ini mengatakan, demi Tuhan, saya tidak melakukan apa-apa. Tunjukkanlah dengan semua kebaikan-kebaikan kita. Tidak usah menghindar. Lain cerita kalau misalkan sahabat pindah karena pengen tempat yang lebih jauh atau pengalaman lebih luas, ya itu beda. Tapi pergi meninggalkan sama sekali, tidak kembali sama keluarga, itu mungkin yang saya sayangkan. Jadi silakan berpikir ulang, kembali terus. Mungkin ini saran saya kembali, sahabat bisa datang kembali ke keluarga, memohon maaf, memohon izin, terus tetap bersahabat dengan bestinya, tunjukkan tidak terjadi apa-apa, daripada di luar sana sahabat berjuang hidup sampai melakukan hal-hal yang di luar konteks sebagai seorang wanita. Mohon maaf, saya tidak menghakimi sahabat ini melakukan hal-hal yang tadi diceritakan di dalam pesannya. Ya, itu bagian skenario cerita kehidupan sahabat ini. Tapi alangkah baiknya tidak melakukan itu, dan ada hal yang lain yang lebih baik dilakukan. Dengan keluarga baik, dengan masyarakat juga baik, dan kita melakukan sesuatu yang lebih bermanfaat. Apapun pendapat mereka, ya kita tidak melakukannya, jangan jadi pikiran. Insya Allah semuanya akan baik-baik saja. Itu hanya saran saya. Kalau di sini ditanyakan apakah kelakuan aku sama besti aku salah, ya saya tidak mengatakan benar, tidak mengatakan salah juga. Karena ada bagian benarnya, ada bagian salahnya juga. Secara tidak langsung dalam cerita ini ada kelakuan yang salahnya, ada yang kelakuan yang benarnya. Kalau memang salah, salahnya di mana? Ya tadi itu, memutuskan kekeluargaan demi persahabatan. Akhirnya persahabatan di luar sana berantakan, terus melakukan hal-hal yang di luar apa yang tidak boleh mungkin gitu ya. Kan itu mungkin kesalahannya. Kalau misalkan tetap bersama keluarga, biasa bertemu, ya mungkin sahabat ini yang katanya alhamdulillah di sini diceritakan orang tuanya kaya raya, entah itu mau berdikari, berusaha, dimodalin, mungkin seperti itu. Ini pemikiran saya saja ya. Jadi akan lebih baik seperti demikian daripada di luaran sana melakukan sesuatu yang akan merugikan diri kita. Mohon maaf, mungkin ini saya memang tidak selalu berbicara dalam agama karena saya mungkin bukan ahli agama, yang saya tahu saja. Tapi setidaknya memang kembali kepada Tuhan kita, ya itu yang terbaik. Karena penilaian Tuhanlah yang kita perlukan, bukan penilaian orang lain. Jadi secara tidak langsung saya pun akan mengingatkan itu. Kembalilah, kalau memang sahabat ini memang tidak berbuat yang tidak-tidak, ya silahkan. Mungkin tunjukkan kepada mereka bahwa kita tidak melakukan kesalahan. Dengan keluarga tetap baik, dengan masyarakat tetap baik, dan melakukan hal-hal yang baik. Kalau misalkan penilaiannya, wah saya sudah dinilai sebagai
lesbi gitu, lesbian, atau karena saya seperti lelaki jadi saya di judgment terus atau dihakimi terus, dibully terus. Kembali saya ingatkan, saya pun demikian zaman dulu. Dan seiring waktu nanti akan ada saatnya masyarakat pun melihat ketika kita berbuat baik, tidak melakukan apa-apa yang melanggar, lama-lama penilaian mereka pun akan berubah. Jadi percayalah, kalaupun memang sangat sulit di negara kita atau di kampung kita, di tempat kita memang begitu tabu, tapi saya percaya ada satu saat yang bisa lebih membahagiakan daripada mengorbankan. Sahabat tetap punya bestie, bestinya dengan keluarganya baik, sahabatnya ini juga dengan keluarganya baik, keindahan dan kebahagiaan itu akan lebih bertambah. Ingat, Tuhan tidak pernah iseng dalam menciptakan makhluknya. Karena kitalah makhluk yang sering iseng dengan kehidupan ini, mengikuti apa yang kita inginkan. Itu saja mungkin jawaban dari saya. Semoga ada manfaatnya, semoga bisa mencernanya. Mungkin saya penjelasannya berbelit-belit, tapi mudah-mudahan ada kebaikan di balik itu semua. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk pesannya. Silahkan DM kembali dan insya Allah, kalau mau memang ketemu, kalau mau meet up sama saya, DM kembali saya. Terima kasih sahabat, dan itu saja mungkin video sekali ini. Terima kasih sudah menyimak, terima kasih sudah mendengarkan, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa tunggu pertanyaan-pertanyaan yang lainnya, kisah-kisah yang lainnya, cerita-cerita yang lainnya, dan jawaban-jawaban yang lainnya juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.